Dalam kitab Fadhilus Syuhur, Shin dimaknai oleh pengarang Abbas sebagai syajarah. Sementara waw adalah dimaknai sebagai usul, alif dimaknai sebagai asal, usul, kemudian lam dimaknai sebagai liko. Shin yang dimaknai sebagai syajarah secara harfiah diterjemahkan sebagai pohon. Kita tahu semua tentang pohon. Pohon bisa berdiri apabila ada akar. Akar saja tidak cukup, tapi perlu ada batang. Dan batang sendiri tidak akan banyak manfaatnya kalau tidak ada ranting dan ditumbuhi oleh daun. Apabila itu sudah lengkap, baru akan muncul bunga dan kita bisa memetik buah. Itu sebenarnya merupakan satu gambaran bagi kita. Kalau ternyata yang kita lakukan, yang kita amalkan itu sudah meliputi berbagai aspek, maka kita sebenarnya tinggal memetik hasilnya. Jadi tidak cukup orang itu sendiri menginginkan hasil daripada amal yang ia lakukan, sementara yang dilakukannya adalah hanya satu dua jenis saja. Semuanya harus mempunyai satu koordinasi yang baik, harus mempunyai satu kemampuan bergabung dengan orang-orang lain, bergabung dengan unsur-unsur lain. Itu dicontohkan di dalam pohon. Tentu pohon dimaksud di sini adalah semacam dikutip oleh pengarang Abbas seperti dicantumkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim. Ada dua jenis. Pertama syajaratin thayyibah, pohon yang baik, tapi ada juga syajaratin khabisah, pohon yang tidak baik. Sebenarnya pohon yang baik dan pohon tidak baik itu sendiri pohonnya itu juga. Hanya proses bagaimana caranya sebuah pohon itu bisa menjadi baik itu ada syarat-syaratnya. Itu yang dimaksud oleh pengarsa abad. Seperti dikutip di dalam Al-Quran. Kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi yang dikatakan sebagai pohon yang baik itu apabila akarnya itu menghujam ke dalam tanah, sementara ranting, bunga, buahnya itu ranum di atas langit. Itu dikatakan sebagai pohon yang baik. Nah, jadi kalau pohon yang tidak baik itu sendiri itu tidak dihunjamkan. Jadi dikatakan sebagai syajaratin khabithah itu hanya digeletakkan begitu saja. Itu contoh yang ada di dalam kitab Qadha'ilus Syuhur. Padahal ada juga kata pohon itu disebut di dalam Al-Quran pada ayat yang lain. Pada ayat yang lain ini sangat populer bagi kita di kalangan Toriko, yaitu ayat yang ke-35 daripada surat Nur. Kalimatnya kan sederhana. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbah fi zujajah. Az-zujajah ka'anna kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Nah, itu yaqadu zaituha yudhi'u walau la tamsasunar nurun al dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi keterangan syajaratin pohon yang dimaksud di sini pada ayat ini itu sama saja dengan pohon yang disebut di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim tadi. Hanya bedanya di sini katakan lasak katakan kalimatnya syajaratin apa namanya? Yuqadu min syajaratin. Jadi segala sesuatu itu dinyalakan oleh pohon yang diberkahi. Syajaratin mubarakatin. Jadi kalau ternyata satu amalia, satu pekerjaan, satu aktivitas kita tidak dinyalakan oleh pohon yang diberkahi, ya itu yang tidak mempunyai dampak, gitu ya. Yang sama saja dikatakan pada surat Ibrahim tadi adalah pohon yang tidak baik, begitu. Nah, pohon yang tidak baik itu sendiri adalah tidak dinyalakan oleh syajaratin yuqadu min syajaratin mubarakatin. Secara apa namanya? Secara lahiriah ayat yang ke-35 surat Nur ini disebut nama pohonnya, yaitu pohon zaitun. Kita tahu kan nama zaitun. Nah, kan itu nama resmi di dalam Al-Quran. Watini wa zaitun. Ada satu jenis pohon namanya pohon zaitun. Kemudian oleh para ahli diteliti dan ternyata sudah diformulasi dalam berbagai bentuk. Ya.
untuk yang penting bisa mudah untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ada berbentuk pil, ada berbentuk tablet, maksudnya ada juga berbentuk kapsul, ada berbentuk cairan yang bisa diminum, diseduh dan sebagainya. Itu pohon zaitun. Pohon zaitun itu eh, apa namanya? Orang Tunisia, Tunisia itu kan Afrika Utara ya. Orang Tunisia itu sendiri 80% menunaikan ibadah haji itu hasil daripada menjual zait, menjual minyak zaitun. Begitu. Kalau di Indonesia kan orang pergi haji kan banyak cara dilakukan. Ada yang menjual rumah, menjual apa namanya aset berbentuk tanah dan sebagainya gitu. Ada yang nabung dan lain sebagainya. Tapi kalau di sana di namanya di Tunisia itu ternyata pohon zaitun itu sudah merupakan satu komoditas yang sangat diandalkan. Ternyata 80% orang menunaikan ibadah haji saja yang harganya biayanya relatif mahal itu hasil daripada menjual zait. Mengapa zait? Itulah yuqadu min syajaratin mubarakatin. Jadi zaitun itu disebut di dalam Al-Quran, pohonnya mengandung berkah. Gitu. Nah, sementara kan Indonesia lebih percaya kepada kelapa sawit yang merupakan biang keroknya daripada kolesterol. Itu kan, jadi kalau memang mau gitu ya, hidup kita ini menjadi berkah gitu ya, itu rubah pola pikirnya, pola hidupnya. Jangan jangan mengkonsumsi kelapa sawit, yang dikonsumsi adalah zaitun. Gitu. Lebih luas lagi, yang tanam adalah bukan pohon kelapa sawit, misalnya pohon zaitun. Gitu. Nah, saya ngomong kalimat semacam begini di depan Menteri Pertanian, diam-diam aja nggak ada komentar. Hanya saja komentarnya sederhana gitu. Apa bisa zaitun ditanam di Indonesia? Loh, itu kan kewenangan Allah Subhanahu wa taala kan. Kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa nanam, bisa memindahkan pohon kurma dari kebun di Arab, dari kebun dipindahkan ke halaman rumah juga kan itu atas skenario besar Allah Subhanahu wa taala yang diaplikasikan oleh para ahli di IPB, Institut Pertanian Bogor. Itu kan diolah tanahnya gitu. Jadi kalau untuk merubah sesuatu itu kan sebenarnya tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan kita mau menggali ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu. Jadi kalau kita hanya mengutak-atik masalah kemampuan kita ya nggak akan selesai. Jadi segala sesuatu itu sendiri kan inna ma'al usri yusra. Bagaimana caranya kita mendapatkan kemudahan? Upaya. Apa yang dilakukan? Berzikir yang banyak. Setelah zikir, baru berpikir. Nah, jangan berpikir dulu, tapi berzikir dulu. Itu kan ayat ke 190 surat Ali Imran. Alladzina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, setelah kita berzikir, baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, kita kan berzikir semuanya. Berzikir semuanya. Zikir zahar, zikir kopi gitu ya. Kok rasanya gini-gini mulu ya? Gitu ya. Berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Apa yang salahnya? Nah, ini penting nih. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca eh, apa namanya. Buka saja akun saya, Akbar Akbar di Facebook. Saya sampaikan tentang masalah. Kesalahannya adalah eh, kalau parameter kita, kalau yang dijadikan patokan kebenaran adalah pangarsa Abah Aos, sudah saya tulis gitu ya. Ini ucapan Abah Aos gitu ya, ucapan Abah Aos. Kenapa harus saya sampaikan? Karena persoalannya sederhana gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memikulkan beban melebihi kemampuan daripada hambanya. Jadi kalau seorang manusia merasa terbebani dengan amal yang dibebankan kepada dirinya, itu bukan bukan ilmu yang salah, bukan amaliyah yang salah. Nah, tetapi kesalahan ada pada dua titik. Pertama, salah menggunakan pikulan. Pikulannya kok sudah benar sudah kita pakai, tapi salah cara menggunakan pikulan. Nah, ini yang harus diperbaiki gitu. Bagaimana caranya supaya berdampak positif. Kata Abah nih. Ya.
setiap ibadah itu kan ada kaifiatnya. Yang saya tulis begitu. Dan ini ditulis dalam buku Kanzul Arsh gitu. Setiap ibadah apapun itu ada kaifiatnya. Sholat kan ibadah, ada kaifiatnya. Puasa kan ibadah, ada kaifiatnya. Zakat ibadah, ada kaifiatnya. Haji juga begitu, ada kaifiatnya. Bukan hanya itu, zikir juga ada kaifiatnya. Nah, ini perlu. Gitu. Kata Abah, ini nih, kan begini, itu kan skenario Allah Subhanahu Wa Taala kan diterapkan oleh pengusaha. Begitu. Yang harus kita pahami itu begitu. Bagi seorang ikhwan, seorang murid bertoriko, keimanan itu paling tidak dua itu tidak boleh goyah. Yang pertama meyakini kebenaran Al-Qur'an Karim sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang keseluruhannya adalah meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua hukumnya wajib terutama bagi saya untuk meyakini kemampuan Syekh Mursyid dalam mengatasi segala persoalan hidup. Itu perlu yang begitu. Gitu ya. Karena apa? Karena Abah itu menerjemahkan Al-Qur'an Al-Karim lewat versi Abah gitu ya. Contoh kecil aja. Nabi Yusuf alaihi salam itu kan cukup lama ya mendekam merasakan gelapnya penjara. Dulu sebelum sebelum bagus gitu ya. Nabi Yusuf kan pernah dibuang ke sumur, kemudian di penjara gitu. Tanggung-tanggung lama loh di penjara nih Nabi Yusuf itu sendiri. Tapi Nabi Yusuf bisa keluar. Keluarnya tidak usah berontak. Tidak usah tidak usah berantem dengan penjaga, tidak usah berantem dengan sipir, tidak usah membongkar tembok, nggak usah menggedor pintu, nggak usah. Kalau manusia bisa saja skenario-nya begitu. Tapi ternyata skenario Allah Subhanahu wa taala sangat indah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Al-Qur'an. Kita punya rencana. Setiap manusia punya rencana, punya keinginan. Tetapi rencana Allah Subhanahu wa taala sangat indah. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Yusuf dari penjara? Nggak usah nggak usah disogok, nggak usah. Paling gampang. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala nggak ada masalah apapun. Karena Allah yang bikin, itu skenario begitu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Raja dikasih mimpi. Itu kan sederhana kan. Mimpi raja itu tidak ada seorang pun penduduk Mesir pada waktu itu yang mampu untuk menerjemahkan. Gitu. Jadi karena persoalan tidak tuntas, tidak selesai, kemudian diketahui satu-satunya orang yang mampu menerjemahkan mimpi yang dialami oleh Raja Mesir pada waktu itu hanya Yusuf alaihissalam. Hanya saja Yusuf sedang ada di dalam penjara. Kan sangat mudah kan? Oh, ini orang ini yang bisa takbir mimpi. Gitu. Ayo keluarin aja. Ini kan cara begitu kan lebih mudah. Gitu ya. Nah, jadi apabila kita ingin hidup berkah di Indonesia itu sendiri, trik-trik bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat skenario itu sendiri itu bisa kita terapkan dalam kehidupan. Termasuk yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala ghurbiyyah. Begitu. Jadi persoalannya adalah ternyata kalau ibadah itu ada kaifiatnya, kata Abah, zikir juga ada kaifiatnya. Bagaimana kaifiat zikir itu sendiri? Kalau zikir itu ingin terasa oleh kita hasilnya, terasa oleh kita buahnya, buah daripada zikir, rapihkan dulu syariatnya. Itu yang pertama kata Abah. Jadi salah gede kalau ada orang melihat bahwa orang yang bertorikoh melihat kita gitu ya, kita kan bertorikoh itu sudah meninggalkan syariat. Kecelek tuh orang, salah gede. Jadi orang bertorikoh itu sendiri kalau ingin merasakan nikmatnya hasil daripada zikir, pertama adalah rapihkan dulu syariatnya. Yang namanya syariat itu adalah jalan secara global ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat. Gitu ya. Contoh kecil aja umpamanya gitu. Salat kan wajib yang 5 waktu.
fardu hukumnya. Ditinggalkan tuh dapat dikatakan dosa gitu. Hmm. Tapi kan eh, sudah benar kan kita menggunakan pikulan. Pikulannya adalah pikulan syariat ini. Tapi kan banyak juga orang tempo hari di bulan Ramadan pertama itu salah menggunakannya. Salah menggunakan cara memikulnya. Pikulannya udah benar, sudah melakukan ibadah sholat. Hmm. Kesalahannya adanya di mana? Kekeliruan cara memikulnya. Banyak orang mengejar-ngejar sholat tarawih. Meskipun 20 rakaat. Banyak loh 20 rakaat. Ya. Orang mengejar sholat sunat 20 rakaat. Sholat tarawih pada selama bulan Ramadan. Itu begitu tekun. Tapi sholat subuhnya ditinggal mulu. Itu kan salah menggunakan pikulan yang begitu. Artinya syariatnya tidak rapi. Gitu. Nah, jadi bagaimana zikir itu sendiri terasa oleh kita manfaatnya? Rapikan dulu kata Abah itu syariatnya. Gitu. Yang kedua, kata Abah nih, kalau kita ingin bisa menikmati rasa daripada buah daripada zikir itu, maka rapihkan dulu torekatnya. Torekat kan metode. Torekat itu kan jalan, metode. Bagaimana caranya kita mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu. Jadi tidak usah bertengkar, nggak usah bersikukuh. Kita yang benar, nggak usah begitu. Metode kan banyak. Sekarang aja bertebaran yang metode membaca Al-Quran Karim. Kalau dulu ya waktu kira-kira berapa tahun yang lalu kan. Itu kan terkenal. Oh, kalau waktu zaman kita kanak-kanak ya, itu kan metodenya yang dipakai adalah metode Qaidah Baghdadiyah. Kalau di Tatar Sunda disebutnya sebagai tuturutan. Gitu. Jadi belum bisa orang itu anak siapapun itu langsung membuka Al-Quran belum bisa. Harus tuturutan dulu. Nah, tuturutan ini namanya metode berdasarkan Qaidah Baghdadiyah. Gitu. Alif gundul semuanya, dikenalkan dulu nama-nama huruf hijaiyah, kemudian dikasih harokat, dapat hak, ada kasroh, ada dhamma. Begitu seterusnya. Kemudian kan kesininya ada metode ikro, ada metode nuri cahaya, ada metode eh, macam-macam kalau sekarang gitu ya, banyak sekali. Nah ini torikoh itu adalah metode. Jadi apabila kita ingin merasakan nikmatnya zikir, jangan lupa torikohnya itu harus rapi. Dikatakan rapi itu torikoh itu rapi itu sendiri ya, apa yang disampaikan oleh para sahabat sebagai mursyid itu merupakan metode, itu merupakan panduan. Itu merupakan sumber hukum bagi orang yang bertorikoh. Nah, jadi jangan diabaikan. Contoh yang jangan diabaikan itu sendiri berdasarkan sabda Rasulullah SAW dan sudah dikuatkan oleh oleh maklumat pengersa abad. Pengersa abad memunculkan apa namanya maklumat itu kan beberapa tahun yang lalu mengutip salah satu sabda Rasulullah SAW. Man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min syawal tasyamidah. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian pada tanggal 1 Syawal dia berbuka puasa. Karena apa? Karena hari raya itu tidak boleh berpuasa siapapun. Nah, kemudian sumat ba'ahu sitan. Setelah itu mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu berpuasa kembali. Apabila kita 6 hari berpuasa kembali pada bulan Syawal, itu tak ubahnya seperti kita ini berpuasa selama 1 tahun. Makanya tinggal 1 hari lagi ya, 1 hari lagi besok. Nah, jadi nanti malam, nanti apa dini hari pukul 3 itu sahur terakhir untuk puasa Syawal. Kata Abah niatkan dan niatnya jangan salah. Jangan niat puasa Syawal, tapi niat puasa 1 tahun. Memangnya kenapa? Sebab kalimatnya begitu. Kasyamid dari kulit. Jadi tak ubahnya seperti puasa selama 1 tahun. Dari mana kita bisa mengetahui apabila puasa bulan Ramadan selama 1 bulan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal itu tak ubahnya seperti puasa 1 tahun? Itu rumusnya ada di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang berbunyi begini.
Manja bil hasanah falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan apabila kita lakukan itu nilainya setara dengan nilainya adalah sebanding dengan 10 kali lipat. Jadi kalau 30 hari di bulan Ramadan ditambah 6 jadi 36 kali 10 jadi 360. Jadi sama saja dengan 360 hari kita puasa selama satu. Ini dia termasuk Ramadan nih, termasuk meramadankan bulan-bulan di luar Ramadan. Nah, kan tinggal satu hari lagi gitu. Tapi ternyata banyak versi yang menerjemahkan ya tidak usah berurutan, katanya nggak usah mulai tanggal 2, tapi yang penting selama bulan Syawal. Ya, kalau ada umur, bagaimana kalau nggak ada umur? Macam-macam lah gitu. Itu silakan saja untuk diterjemahkan oleh kita semua, tapi yang penting kalimat itu berdasarkan sabda Rasul, kemudian dimaklumatkan oleh pengusaha. Nah itu harus rapih kata Abah tuh torekatnya. Yang ketiga harus rapih hakikatnya. Orang yang sholat menghadap kiblat, menghadap kiblat. Orang yang sholat, orang yang rajin sholat pasti sering menghadap kiblat. Kiblat orang kiblat syariat itu adalah Ka'bah. Tapi kiblat orang secara hakikat adalah zikir kopi. Gitu. Jadi kalau kita sudah ada di dalam bingkai toriko, maka jangan hanya melaksanakan ibadah secara syariat, jangan hanya menghadap kiblat, tapi juga harus zikir kopi. Indahnya luar biasa ajaran itu ya. Yang terakhir adalah eh, harus benar, harus rapi daripada ma'rifatnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awaludin ma'rifatu. Artinya agama keseluruhan, udhul fisilmi apa itu harus rapi. Kalau itu sudah rapi, bukan hal yang mustahil. Kita pun bisa memetik nikmatnya daripada kita berzikir yang kita lakukan. Ikhwan rahimakumullah, mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan meskipun agak terlambat. Saya pribadi, saya keluarga mengaturkan mohon maaf lahir batin. Tentu selama ini saya punya peluang untuk berbicara pada acara Manaqib online dan tingkat kesalahan pasti lebih banyak daripada orang yang mendengar. Mohon maaf lahir batin dan mengamini doa paten yang mulia pengusaha. Allah berkahi semua. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengusaha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم